Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengelola tes. Kalau bagian pertama itu mengelola soal. Nah, yang bagian kedua adalah mengelola tes. Tujuannya adalah supaya mata pelajaran yang sudah ada soalnya yang kita upload itu bisa digunakan untuk ulangan siswa. Perlu kita adakan kelola tes. Cara mengelola tesnya itu di bagian kiri menunya ada daftar tes, buka. Kemudian ini ada baru 2 tes yang siap digunakan untuk siswa untuk ulangan. Sekarang cari tombol tambah tes. Nah, diisi nama di sini, nama tesnya, nama pelajarannya ya, bahasa Indonesia. Contohnya ini Indonesia. Kemudian deskripsinya adalah ulangan harian bahasa Indonesia. Rentang waktu di sini adalah kapan soal itu akan diujikan. Jadi kita tentukan misalnya diujikan mulai hari ini tanggal 12 sampai tanggal 13, ada jamnya. Kemudian di apply. Ya, di apply. Kemudian waktu tesnya itu adalah berapa menit, misalnya 90 menit waktu mengerjakan tes. Kemudian kita pilih kelas yang akan melaksanakan tes. Ini untuk soal ini dipilih kelas yang akan melaksanakan tes, misalnya kelas 12 mm sampai 12 TSM, tekan shift, dipilih semua. Ya, kalau misalnya cuma 2 kelas berarti pilih 2 kelas. Tapi kalau misalnya semua kelas 12, maka pilih kelas 12 semua, tekan shift, kemudian tekan kelasnya. Kemudian poinnya disesuaikan berapa jumlah soal. Kalau misalnya soalnya 40 berarti poinnya 2,5. 40 kali 2,5 itu dapat 100. Karena soalnya cuma 3, berarti saya pilih poinnya 33. 33 kalau misalnya 3 soal berarti 100 ya. Jawaban salah di sini diisi kalau misalnya siswa menjawab salah dikurangi berapa poin. Ini ditulis. Kemudian jawaban kosong juga demikian. Tunjukkan hasil, dicentangin apabila siswa sudah melaksanakan tes, maka hasilnya bisa langsung dilihat berapa nilainya. Sedangkan detail hasil ini maksudnya siswa bisa melihat soal dan jawaban. Tapi kalau soal itu masih mau digunakan, lebih baik jangan dicentangin karena siswa bisa melihat jawaban dan soalnya. Kemudian tekan tombol simpan. Maka kalau kita lihat di daftar tes, itu sudah ada bahasa Indonesia, kemudian waktu mulainya dan waktu berakhirnya soal itu akan dipublish. Demikian untuk pengelolaan soal. Kemudian ada satu lagi, itu bisa kita kasih token ya. Token kalau misalnya soal itu ada tokennya bisa di generate. Ini tokennya yang digunakan kalau siswa mau ulangan. Tapi kalau tidak dicentangin tadi token maka ini tidak perlu. Kemudian siswa sudah bisa melaksanakan ulangan. Demikian untuk pengelolaan soal. Nanti bagian ketiga adalah bagaimana cara soal itu digunakan oleh siswa untuk ulangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.